Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan perkuliahan logika dan himpunan ya. Di pertemuan hari ini saya akan jelaskan mengenai pernyataan dan perangkai logika. Saya harapkan semua sudah punya bukunya, jadi bisa disimak sambil membuka bukunya masing-masing seperti itu. Hari ini akan saya jelaskan adalah mengenai pernyataan majemuk, perangkai logika, di situ ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Setelah itu soal-soal latihan. Pembahasan dalam bab ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang unsur dasar dari logika pernyataan, yaitu pernyataan dan perangkai logika. Pernyataan yaitu adalah kalimat-kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Dalam logika, pernyataan-pernyataan ini dapat dipandang sebagai variabel pernyataan. Variabel-variabel pernyataan ini dapat dikombinasikan dengan perangkai-perangkai atau operator logika menghasilkan pernyataan majemuk seperti itu. Nilai kebenaran dari sebuah pernyataan majemuk hanya bergantung pada nilai-nilai kebenaran dari variabel-variabel pernyataannya dan pada jenis perangkai logika yang digunakan. 5 jenis perangkai logika yang dipakai untuk menggabungkan pernyataan-pernyataan sederhana menjadi pernyataan majemuk adalah negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama akan dibahas mengenai pernyataan. Sebentar. Di sini. Pernyataan, yaitu unit terkecil yang berhubungan dengan logika adalah kalimat. Kalimat-kalimat yang diperhatikan dalam logika bukan sembarang kalimat, tetapi kalimat-kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi kalimatnya harus mengandung bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jenis kalimat ini disebut pernyataan atau statement. Setiap pernyataan adalah sebuah kalimat, tetapi sebuah kalimat belum tentu sebuah pernyataan, seperti itu. Hanyalah kalimat-kalimat yang bersifat menerangkan sesuatu atau kalimat deklaratif yang dapat digolongkan sebagai pernyataan. Jadi ya dia harus punya nilai benar atau salah seperti itu ya. Akan tetapi tidak semua kalimat yang menerangkan sesuatu dapat digolongkan sebagai pernyataan. Secara definisi, pernyataan yaitu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Istilah lain dari pernyataan yaitu ada yang nyebutnya adalah proposisi atau kalimat tertutup. Jika sebuah pernyataan benar, maka pernyataan tersebut dikatakan mempunyai nilai kebenaran benar. Jika sebuah pernyataan salah, maka nilai kebenarannya adalah salah, seperti itu. Contohnya misalkan, bumi adalah bulat. Lalu ada lagi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini adalah contoh-contoh pernyataan. Air adalah benda padat. Lalu ada lagi pernyataan, temperatur pada permukaan planet Venus adalah 800 derajat Fahrenheit. Nah, pernyataan yang pertama, bumi adalah bulat. Lalu ada lagi, di situ pernyataan bumi adalah bulat bernilai benar. Seperti itu. Lalu kalimat A dan B adalah pernyataan dengan nilai kebenaran benar seperti itu. Karena bumi tadi adalah bulat, lalu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Untuk kalimat C adalah pernyataan dengan nilai kebenaran salah. Kenapa di situ? Karena air adalah benda cair. Lalu kalimat D adalah kalimat deklaratif yang nilai benar atau salahnya kita tidak tahu pada saat ini karena temperatur planet Venus itu benarkah 800 Fahrenheit seperti itu perlu diteliti lebih dalam. Jadi masih belum bisa ditunjukkan kebenarannya seperti itu. Lalu yang E, ada matahari akan terbit besok pagi. Ini adalah pernyataan
Kalimat E adalah sebuah pernyataan karena bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya, meskipun kita harus menunggu sampai besok pagi untuk memastikan nilai kebenarannya. Seperti itu, jadi ada kalimat yang bentuk pernyataan dan tidak. Berikut ini adalah contoh bukan pernyataan. Yang pertama, bukalah pintu itu. Seperti itu. Itu adalah kalimat perintah. Jadi bukan merupakan pernyataan tapi berupa kalimat perintah. Lalu ada lagi, apakah Anda dapat berbahasa Cina? Kalimat B adalah pertanyaan. Jadi bukan pernyataan. Lalu yang C, ada contoh yang C, X lebih besar dari 3. X adalah variabel yang menunjukkan bilangan. Dia kalimat C bukan pernyataan karena nilai tertentu yang diberikan untuk X kita tidak dapat mengatakan apakah bernilai benar atau salah karena X-nya harus ditunjukkan dulu X-nya berapa seperti itu. Berikutnya ada pernyataan majemuk dan perangkai logika. Pernyataan majemuk dan perangkai logika. Yang pertama ada pernyataan majemuk. Kalimat-kalimat sederhana yang benar atau salah adalah dasar dari pernyataan. Kalimat-kalimat yang lebih besar dan kompleks dapat dikonstruksi dari pernyataan dasar dengan mengkombinasikannya dengan perangkai logika. Jadi, pernyataan atau proposisi dan perangkai logika adalah unsur dasar dari logika proporsional, seperti itu. Dalam matematika, huruf X, Y, Z melambangkan variabel yang dapat diganti dengan bilangan real dan variabel-variabel ini dapat dikombinasikan dengan operasi hitung, misalkan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Dalam logika, huruf-huruf P, Q, R melambangkan variabel-variabel pernyataan. Pernyataan-pernyataan yang disajikan dengan huruf P, Q, R dinamakan sebagai pernyataan primitif seperti itu. Jadi sering sekali di logika itu menggunakan huruf-huruf seperti ini. Ada P, ada Q, sama ada R. Biasanya seperti itu. Itu disebut pernyataan primitif. Variabel pernyataan adalah variabel yang dapat diganti dengan pernyataan. Contohnya misalkan di sini variabel pernyataan. Misalkan variabel P itu adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu Q, di situ untuk variabel Q di situ adalah 2 adalah bilangan prima. Lalu variabel R adalah akar 2 adalah bilangan rasional. Variabel-variabel pernyataan dapat digabungkan dengan perangkai-perangkai logika untuk memperoleh pernyataan-pernyataan majemuk. Nilai kebenaran dari sebuah pernyataan majemuk hanya bergantung pada nilai-nilai kebenaran dari variabel-variabel pernyataannya dan pada jenis perangkai logika yang digunakan. Lalu ada lagi definisi. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang diperoleh dengan menggabungkan pernyataan-pernyataan primitif dengan perangkai logika. Jadi beberapa dari gabungan pernyataan-pernyataan dijadikan satu dengan perangkai logika disebut pernyataan majemuk. Sebagai contoh, kita dapat mengkombinasikan variabel-variabel pernyataan dalam contoh yang tadi dengan perangkai dan untuk membentuk pernyataan majemuk. Misalkan tadi ada 2 adalah bilangan prima. 2 adalah bilangan prima tadi adalah Q dan akar 2 adalah bilangan rasional. Dia adalah R. Atau bisa kita tulis dengan bentuk Q dan R seperti itu. Hubungan dari nilai kebenaran pernyataan majemuk dan variabel-variabel penyusunnya dapat disajikan dengan sebuah tabel.
Tabel ini menyajikan nilai dari sebuah pernyataan majemuk untuk semua nilai yang mungkin dari variabel-variabel penyusunnya disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Dalam membuat tabel kebenaran, ditulis T untuk benar dan F untuk salah seperti itu. Kalau mungkin di sekolah dulu di SMA itu kita sering menggunakan B dan S seperti itu ya. B untuk benar, S untuk salah. Sekarang kita biasakan dengan simbol T dan F seperti itu. T untuk benar, F itu untuk salah di tabel kebenaran. Berikutnya ada perangkai logika. Ada 5 jenis perangkai logika yang dapat dipakai untuk menggabungkan pernyataan-pernyataan menjadi pernyataan majemuk, yaitu ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Berikut ada tabel 1.1 menyajikan jenis, simbol, dan bentuk dari 5 perangkai logikanya. Misalkan di situ ada jenis penghubung negasi, simbolnya seperti ini ya, kayak gelombang seperti itu, bentuk dari tidak seperti itu. Untuk konjungsi atau dan, bentuknya seperti ini. Itu bentuk dari dan. Jenis penghubung disjungsi, bentuknya seperti V seperti ini. Untuk atau seperti itu. Lalu ada lagi jenis penghubung implikasi, bentuknya panah satu arah seperti ini. Bentuk untuk jika maka. Lalu yang terakhir jenis penghubung biimplikasi, bentuk dari panah dua arah seperti ini. Artinya adalah jika dan hanya jika. Prioritas dari perangkai-perangkai logika disajikan dalam tabel berikut. Untuk prioritas yang lebih tinggi harus diselesaikan lebih dulu. Jadi ada prioritas-prioritas untuk penyelesaiannya. Kita lihat di situ untuk tabel 1.2. Untuk tabel 1.2 ada perangkai negasi, dia prioritas paling tinggi. Jadi misalkan ada tanda negasi harus dikerjakan terlebih dahulu. Urutan pertama negasi, lalu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Jadi prioritas pertama adalah negasi seperti itu. Jadi jika ada tanda negasi harus dikerjakan terlebih dahulu. Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan terakhir adalah biimplikasi seperti itu. Untuk mereduksi jumlah tanda dan bentuk digunakan perjanjian tanda kurung dapat dihilangkan apabila pernyataan dapat dikonstruksi dengan prioritas perangkai. Sampai sini untuk penjelasan mengenai pernyataan dan tabel kebenaran. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.